Tersebut keangkerannya melebihi lokasi pemakaman lainnya di Jakarta. Ada beberapa spot angker di TPU Jeruk Purut, di antaranya pohon benda yang diperkirakan berusia 90 tahun. Tara Basro. Memiliki tubuh dan paras yang eksotis, Tara Basro selalu sukses dengan karakter di setiap film-filmnya. Sama halnya seperti Prilly, Tara memang tidak memerankan sosok hantu. Namun Tara begitu mampu menghidupkan tokoh fiktif yang ia perankan secara nyata. Dan salah satu film yang paling viral Tara bintangi ialah Perempuan Tanah Jahanam, Pengabdi Setan 1 dan 2. Ritual sih, yang paling banyak ritual tuh sebenarnya yang makeup sama Ibu Ayu Laksmi. Ceritain nggak sih? Dia kan emang dari dasarnya mistis ya, jadi kalau masuk set ada dia tuh udah kayak bau sandalwood. Lupa. Ya bercampur dupa dan sandalwood. Jadi kalau dia udah masuk gue kayak gue diem aja di sini. Okay. Gitu. Tadinya kan kalau sambil nunggu yang kayak wah pecicilan bercanda. Kalau dia udah masuk gue kayak gitu. Meskipun sering merasakan kejadian mistis saat syuting, Tara mengaku tak kapok ketika harus kembali bermain di film horor. Sarifa Danis. Berawal dari perannya di film Di Sini Ada Setan 2004 silam, nama Sarifa Danis mulai dikenal masyarakat luas. Wanita kelahiran London 40 tahun silam ini lantas kembali bermain film bergenre horor di tahun 2009 berjudul Rumah Darah. Berkat perannya tersebut, Sarifa Danis mendapatkan banyak penghargaan. Salah satunya Best Actress di Puncon Choice Feature, nominasi pemeran utama wanita terpuji di Festival Film Bandung, dan aktris terbaik di Independent Film Awards. Namanya pun kian melambung saat ia memerankan tokoh Asih, kuntilanak penunggu pohon dalam film Danur. Hingga akhirnya kisah Asih itu sendiri diangkat kembali ke layar lebar. Kesuksesannya ini memperkokoh label sebagai salah satu ratu horor Indonesia. Luna Maya. Dan yang paling viral dan tengah digandrungi warganet ialah artis Luna Maya. Ya, bukan hanya Ayu Laksmi, Luna juga disebut-sebut sebagai titisan Susana. Pasalnya, mantan kekasih Ariel Noah ini kerap mondar-mandir membintangi sejumlah film bergenre horor, seperti The Doll 1 dan 2 yang meledak di pasaran. Dan yang terakhir dan masih terngiang-ngiang ialah ketika Luna memerankan sosok Susana dalam film Susana Bernafas Dalam Kubur. Udah. Terus setiap interview pasti hibahnya gitu ya. Tapi ya I hope it's a good thing ya. Maksudnya at least win. Mudah-mudahan sesuatu yang positif. Bahkan demi perannya tersebut, Luna rela mendatangi kediaman mendiang Susana di Jawa Tengah. Ia bahkan rela memakan kembang melati dan terbang ke Rusia untuk make up efek, agar penonton tampak benar-benar menyaksikan sosok Susana, bukan Luna Maya. Lokasi angker di Jakarta yang dijadikan film. Jakarta menyimpan segudang kisah menyeramkan. Di balik gemerlapnya Jakarta sebagai ibu kota negara dan kota metropolitan, ada segudang cerita misteri dan horor yang tersebar di tengah warganya. Saking populernya lokasi horor di Jakarta, tempat-tempat itu pun sampai ada yang dibuat menjadi film layar lebar dengan berlatar kisah nyata dan bukan sekedar fiktif belaka.
Berikut lokasi angker di Jakarta yang dijadikan film layar lebar. TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Hampir semua tempat pemakaman memiliki cerita menyeramkan. Tapi khusus untuk TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, banyak warganya yang menganggap TPU tersebut keangkerannya melebihi lokasi pemakaman lainnya di Jakarta. Ada beberapa spot angker di TPU Jeruk Purut, diantaranya pohon benda yang diperkirakan berusia 90 tahun. Menjadi spot paling angker karena di pohon benda, makhluk halus yang ada di TPU Jeruk Purut sering berkumpul. Ada juga sumur keramat berusia sekitar 70 tahun. Banyak pengunjung mengalami kesurupan ketika berada di area sumur keramat. TPU Jeruk Purut juga terdapat cerita horor legendaris, hantu kepala buntung. Hantu itu digambarkan sebagai sosok pastor yang menenteng kepalanya sendiri dan kemunculannya bersama anjing hitam. Kisah yang telah melegenda itu dijadikan film layar lebar berjudul Hantu Jeruk Purut yang dibintangi Sheila Marcia dan Samuel Zilkwin pada tahun 2006. Terowongan Casablanca, Jakarta Selatan. Berlokasi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, terowongan Casablanca sering menjadi bahan obrolan warga Jabotabek lantaran dianggap seram. Tidak sedikit orang yang mengatakan di terowongan Casablanca dihuni banyak makhluk halus, mulai dari kuntilanak hingga sosok nenek tua. Keangkeran semakin bertambah karena banyaknya kecelakaan yang terjadi hingga merenggut korban jiwa. Para pengendara yang melintas sering melihat ada wanita yang menuntun anak menyeberang dan mengakibatkan pengendara kaget hingga terjadi kecelakaan. Mitos paling populer, pengemudi kendaraan yang melewati terowongan Casablanca harus membunyikan klakson sebanyak 3 kali agar terhindar dari mara bahaya. Kalau dulunya asli lah masih angker lah, yang lihat juga ya udah sih ngeliat dah. Tapi saya lihat juga paling saya nge-beep juga hilang. Dia bisa kelar bisa. Karena suka terlihat kecil lah tau, lebih gede lagi dari ini kepo. Dari kisah keseraman itulah, ada sineas yang menjadikan terowongan Casablanca sebagai film layar lebar yang dibintangi Nino Fernandez dan Ki Joko Bodo. Rumah Kentang, Jalan Dharma Wangsa. Tahun 2012, jagat perfilman Indonesia dimeriahkan film bergenre horor berjudul Rumah Kentang, garapan sutradara Jose Purnomo. Diangkatnya Rumah Kentang sebagai film layar lebar, tak lepas dari cerita menyeramkan yang membayanginya. Dari cerita yang beredar di masyarakat sekitar, menyebutkan di rumah itu pernah ada bocah yang terjatuh dalam kuali berisi kentang yang sedang direbus. Sisi horor pun berlanjut, warga sering mendengar tangisan anak kecil dan tercium aroma kentang rebus. Jembatan Ancol, Jakarta Utara. Mendengar nama Jembatan Ancol, kebanyakan orang langsung mengaitkannya dengan cerita horor. Ya, di jembatan yang ada di kawasan wisata Ancol, Jakarta Utara itu, disebut-sebut dihuni oleh sesosok hantu wanita, korban pemerkosaan dan dibunuh pada zaman penjajahan Belanda. Ada juga cerita versi lain yang menyebut penunggu Jembatan Ancol adalah arwah gentayangan dari wanita bernama Arya atau Mariam. Mariam dihabisi nyawanya oleh centeng atas suruhan juragan kaya raya yang cintanya ditolak oleh Mariam. Saking terkenalnya cerita urban legend Jembatan Ancol, membuat sineas mengangkatnya ke layar lebar pada tahun 1993 dan 2019 dengan judul serupa, Si Manis Jembatan Ancol.